ternyata ya. Tapi ada yang satu tamu kalau emang dia niat happy ya, itu semua LC dimasukin sama dia. Bisa dibilang sama gue cakep gue gitu kan. Kok bisa-bisanya tamu dia berduit semua, gue sampai bengong ya. Gue kurang cakep kali ya, gue sampai mikir gitu. Sampai gue pernah tidur sekamar sama dia, gue lihat ya kan, kok lu burik banget tapi tamu lu bagus banget gitu loh. dalam hati disumpah. Tapi kayak polisi sama tentara ngehadang, itu tangannya buntungin bener anjay. Menah lagi pernah gitu. Pernah, gue dapet videonya, sampai gue mikir, ih gue mau pulang. Nasi padang di sana 50.000 anjing. Oh serius? Yang biasa pakai rendang doang. Gue pernah nangis gara-gara gue bilang, ya anjing tega banget sih orang di sini ya, gue mau pulang lah. Gue nggak mau kesini lagi, tapi ternyata pas udah dapet uangnya, ih gue mau balik lagi. Halo guys, balik lagi sama Jakarta Dance. Ikuzo Temera Ora. Emang rada Nora ya, tapi lebih kayak ini signature kita. Jadi gue pengen Jakarta Dance ini lo tahu, ada yang teriak begitu, orang Jepang anjay, enggak lah. Jadi lebih kayak ya udah signature buat kita. Oke, kali ini tuh kita kedatangan tamu. Oh kemarin ya gue mau cerita ya, kemarin kita udah kedatangan tuh fotografer ya, model gitu ya, model fotografi yang bukan fotografer sorry, model fotografi yang rada seksi. Terus kita bahas cerita tentang kehidupannya, seputaran kerjaannya. Kali ini sih kita kedatangan tamu, seorang yang dapat menghibur lo di saat lo sedih, di saat lo emang lo atau overload kerjaan lo banyak, lo pengen ada hiburan, atau lo lagi suntuk di rumah sama istri lo, apa pacar lagi bosen pengen keluar. Iya bener, ini adalah booking micet. Ya anjing, nggak gitu pokoknya. Nggak gitu. Men. Ini jadi pekerjaan seorang LC, jadi yang nemenin karaoke. Kita ngobrol gini, ini udah sesuai persetujuannya sama doi ya. Jadi langsung aja biar nggak panjang lebar, kita perkenalkan namanya siapa, kenalan dulu dong, kenalan. Taruh di sini nggak apa-apa, bawah juga nggak apa-apa. Ini kalau mau bakar nih nggak apa-apa nih kameraku. Siapa dong? Melan. Dingin sekali Melan, tangannya kebiasaan. Ya maklum agak grogi gitu sih. Iya, Melan. Nah, nama Melan tuh nama panggung apa nama asli? Panggung. Nama panggung, nama asli rahasia ya. Ah iyalah rahasia. Oh, ya, oke. Soalnya nama kampung banget. It's okay loh. Kadang yang nama kampung emang kampung ya. Enggak mau bro. Enggak, kita nggak bisa ngejudge nama orang. Itu adalah pilihan orang tuanya. Itu nama yang terbaik yang dipilih sama orang tuanya. Tapi kan nggak mungkin gue kerja nggak bener pakai nama asli gitu. Iya. Ya nggak bener lah. Dunia gue kebalik. Gimana kalau lu yang di sini buat? Enggak mau bro. Jadi Melan ya, umur, nama Melan, nama panggung, umur 23 tahun. 23 tahun. Oke, enggak, Melan ini kerjanya sebenarnya LC di mana nih? Di luar kota sih. Luar kota tuh banyak. Ya. Planet luar planet. Itu planet tuh. Panas banget itu soalnya. Luar kota ya mana? Gue ada di bagian timur ya, bisa dibilang masih di bagian Papua. Ya. Wah, dulu tuh yang sering ngetop banget ya. Sumber air sedekat, ya kan, dengan kenapa pilih di Papua? Karena emang penghasilan di sana dibanding yang lain gitu lebih besar di sana sih. Oh, penghasilan dari kerjaannya ya. Iya. Terus kalau misalnya apa sih perbandingan kenapa bisa dibilang di Papua lebih besar? Emang sebelumnya pernah kerja di Jakarta? Pernah. Jakarta ya? Iya, pernah. Itu sorry deh, gue boleh nggak nanya omset dah, misalnya bukan omset ya, penghasilan lo kerja di Jakarta berapa, di Papua berapa? Oh, kalau misalnya di Jakarta itu gue kan pernah jadi waiters juga ya. Kalau waiters itu kan dari omset gitu, jadi kayak misalnya omset berapa ya gue dapat kayak 12%. Oh, jadi kayak ini ya, penghasilannya bukan mendapat komisi gitu ya? Iya, jatuhnya kayak gitu ya. Berarti ada bonusnya gitu ya? Enggak, itu gimana maksudnya, lebih kayak ya cuma kayak misalnya lu malam ini andainya itu orang itu habis 7 juta ya gue 12%-nya. Oh, lumayan juga dong berarti. Enggak, 10 juta itu 12%-nya 1,2 loh. ya iya, kalau posisi gue di satu table itu sendiri. Kalau misalnya gue berlima ya dibagi 5. Oh, 12% itu bagi 5 rata. Bukan, jadi kayak
omsetnya 10 juta adanya. Hmm. Itu dibagi 5 berarti kita satu orang 2 juta kan. Dibagi 5 satu orang 2 juta. Oh, I see. Ya baru kita dapat 12% dari dari 2 juta. Oh, oke begitu. Itu LC di karaoke Itu atau waitress. itu waiters. Heeh. Itu waitress tuh beda. Maksudnya dengan kerjaan yang sekarang dong. Iya, beda. Itu di lounge apa karaoke? Kayak di lebih ke kafe Batak ya. Kafe Batak. Wah, ini banyak nih bisa dikulik lagi sih. Iya, kafe Batak itu nggak ada LC-nya di kafe Batak. Ya enggak, waitress aja. Semuanya begitu. Istilahnya Paling mungkin ada penyanyi. Oh. Tapi emang yang lebih ininya ya waitress sih. Yang megang tamu lah. Oh, sebenarnya gini, Ma Ya Bro. secara mungkin. tidak langsung kayak LC ya kalau di karaoke. Oh, cuman istilah di sana waitress gitu ya. Ah. Mungkin gini ya, sekedar buat tahu aja dulu gue juga kan pernah ya bandel ya kan kayak gini kan nggak, setahu gue ada tuh memang kita bisa ditemenin yang namanya waitress. Itu bukan waitress sih, lebih kayak apa namanya PR, produk representatif. Jadi kayak apa produk represent ya, gue lupa dah itu artinya apa. Jadi lebih kayak dia memang sales cuman nemenin kita minum. Nah, gitu ya. Iya benar. Berarti benar lebih ke PR ya. Terus kenapa pindah ke Papua, kan uangnya lebih besar itu nggak kita cerita awal sebelum lu pindah dia. Itu kenapa pilih kok tetap Papua gede nih uangnya, tau dari mana? Jadi gue ada pilihan sebenarnya kayak ke Bali, Samarinda, Sama Rinda. sama si Papua. Ririn bisa. Ya nggak gitu Oh konsepnya. iya. Bang. Oke. Jadi sama Balikpapan. Nah, tadi apa Samarinda? Apa Bali? Apa tadi? Iya, Bali. Bali. Bener, Samarinda sama Balikpapan. Sama Oke. Papua. Cuman kan posisi waktu itu emang gue lagi jatuh-jatuhnya. Terus gue nanya, ini penghasilannya gimana? Kita jadi apa? Jadi LC. Nah gue mikir, gue kan waitress ya, gue gak pernah jadi LC loh. I see. Tapi emang gue kan suka nyanyi juga untungnya. Oh, oke. Terus kata temen ya nggak apa-apa, yang penting lu bisa nyanyi. Oke. Nah temen gue tuh nyari, jadi ngasih tahu gue pilihan di itu. Terus gue nanya, emang kayak gimana sistemnya? Ya lu gaji lu dari jam-jaman lu gitu. Gaji dari jam-jaman mungkin voucher. Iya. Oh, voucheran gitu voucher ya. kita. Sorry nih ya, gue kasih tahu lagi nih kenapa gue sebut voucheran ya, karena gue tahu. Jadi dulu ya kalau gue pas lagi bandel ya, kalau lagi main gitu yang namanya LC itu satu voucher ya, misal satu tamu sekali nemenin. Kalau gue dulu tempat gue biasa bandel ya itu sejam berarti satu voucher buat LC-nya. Ya mungkin itu istilahnya kali, kurang lebihnya gitu ya, bener. Melan. Di sana juga begitu. Iya, cuman di sana nggak ada 1 jam, 2 jam. 2 jam satu voucher. Iya, Oh, lumayan lah. iya. Main capek maksudnya lo. Enggak, tapi walaupun kita di close itu voucher kita tetap ada. Kalau dia mau ganti LC aja itu voucher kita tetap tercantum nama kita. Oh. Jadi yang rugi tamunya. Oh, I see gitu ya. Terus akhirnya itu pasti ada dong. Lu kenapa bisa pilih Papua dari yang keempat lainnya? Papua paling gede Ya, penghasilannya. satunya paling gede dan satu lagi dia berangkatnya paling cepet. Oh, I see. Jadi lo bener kan tadi lu kepepet gitu ya. Iya, posisi Oh. karena kan di Jakarta itu sempet yang lagi orang pada susah nyari duit juga sih ya. Covid? Pasti. Ya Enggak. sesudah Covid. Oh, I see. Kan Oke. 2022 jatuhnya itu baru mulai mau stabil ya. Hmm. Ya, itu ke Akhirnya lo pilihan pergilah ke Papua karena paling cepat. Di sana ini kan tadi udah lo ceritain waktu lo jadi waiters ya, itu omsetnya berapa? Kalau di sana satu voucher berapa sih? Kalau gue nerimanya apa gimana, apa dari customernya yang bayar? Ya misalnya example nih, contoh dari gue ya, customernya bayar berapa, terus lo nerimanya berapa. Ini boleh di share nggak? Kalau nggak boleh ya udah nggak usah. Kalau untuk kayak customer bayar gue nggak ngerti, tapi gue tahu gue terimanya berapa gitu aja sih. Oh, satu voucher terima berapa? Boleh 115.000. 115.000 itu untuk nemenin 2 jam karaoke. Itu 1 jam kan, 115.000 berarti kalau 2 jam. Oh, jadi satu voucher tuh nggak bisa. Oh, tetap bayarannya tuh per jam sebenarnya lo ya. Cuman dihitung tetap satu voucher 2 jam. Jadi dikali 2 kan? Oh, gitu. Berarti di sana beda sistem kalau menurut gua sih ya. Jadi 2 jam ya satu voucher, tapi tetap sejamnya lo dihitung bayaran ya. Lumayan ya. Itu 2 jam satu hari itu bisa berapa tamu? Tergantung. Siapa yang digantung? Diain ya. Enggak, maksudnya tuh tergantungnya itu kan ya mungkin
namanya orang juga demennya kan beda-beda ya. Karena kan kita di sana ladies banyak, nggak gua doang. Ada cowok nggak sih? Aku kan gue normal aja. Enggak, gue normal. Enggak, Bang. Kalau lu yang jadi LC kayaknya cocoknya di luar negeri, no. Zimbabwe ya. Di mana sih tuh Apa? yang LC-nya lelaki anjir? Emang nggak ada? Dia juga kaget. Ada. Kayaknya Thailand apa di mana sih? Thailand. Nanti gue begini. Iya. 2 jam. Tadi kita sampai 2 jam ya. Tamu berapa? Semalam itu berapa tamu gitu relatif lah ya itu. Tapi relatif. ada ya satu tamu kalau emang dia niat happy ya, itu semua LC dimasukin sama dia. Semua ya. Oh, jadi dia memang datang mau bagi-bagi sedekah. Iya, anjir. Ya. Bener-bener kalau LC yang belum laku itu suka sama dia dimasukin ke room. Oh, semuanya gitu. Iya, kayak misal sisa 8 sama dia dimasukin semua. Emang satu tempat itu ada berapa LC? Lan? 15 sih kalau tempat gue. 15. Itu setiap malam pasti tamunya rame aja ya? Ya nggak terlalu gitu juga. Ada event-eventnya malam minggu atau paling kayak gitu ya? Ya kalau dibilang rame enggak. Tamu juga itu-itu aja. Oh. Cuman emang kan kalau orang yang begitu datangnya sering. Oh, RO, repeat order, I see. Nih, sorry nih, gue bukan rasis ya. Maksudnya gue sih penasaran ya, di Papua itu kan pasti banyak orang sana juga deh yang jadi LC. Ada nggak? Nggak ada. Nggak ada. Kebanyakan orang luar sih. Itu dari mana aja biasa, Lan? Ada yang dari NTB, ada yang dari ya udah nggak heran lagi orang Sunda lah banyak kan Bandung gitu ya. Bandung Iya. banyak. Sukabumi, Cianjur. Iya, Purwakarta gitu. Ada juga gitu kan. Oke. Berarti sebenarnya LC impor ya. Impor. Tapi kalau tamu tuh gimana ya? Sorry nih, gua ngomong lagi ya, gua nggak maksud rasis ya. Cuman ada nggak orang-orang yang kan di sana tambangnya dong, tambang emas ya Papua tuh ya kan? Iya. Ya itu gimana tuh kalau datang pada pakai gelang-gelang emas banyak? Enggak. Dia tuh datang malah kayak gembel anjir. Wow, iya gue tahu istilahnya nih, ma bro. Jadi kayak apa namanya, uangnya tuh di kantong plastik. Enggak. Enggak gitu konsepnya. Oh iya, maaf ya, gue nggak menghina nih, mohon maaf warga-warga di sana. Jadi dia Nggak ada. bawa tasnya itu kan kadang yang tas miring gitu ya. Oh, tas yang ini ya, tas yang tradisional. Enggak. Bukan. Jadi juga. dia juga nggak mau. Salah mulu, gue udahan lah. Udah. Jadi dia juga nggak mau kelihatan bawa tas Uh. yang isinya uang. Jadi dia kelihatannya kayak gembel aja gitu loh. Oh, I see. Kadang dia malah dia nggak bawa uang cash, lebih parahnya lagi. Di sana maksudnya nggak pakai uang cash tuh gimana? Dana ada, OVO. Dana juga ada sih. Oh, dana serius ada. Tapi emang kan di sana juga terima sistem transfer juga. Oh iya, gue tahu maksudnya. Kalau mau Kartu ngambil kredit. uang cash, kadang dia transfer dulu ngambil uang cash di kerjaan gue gitu buat nyawer-nyawer. Oh, Itu I kalau see. orang yang nggak bawa uang cash ya. Gue nggak ngerti nih, ini kan penampilan ya, itu memang orang ini nggak, ini gue tanya dulu, yang datang sana yang tadi lo bilang kayak biasa aja gitu ya, gue nggak mau sebut gembel gitu biasa aja, maksudnya yang biasa aja, itu emang mereka habitnya kayak gitu atau emang gue nggak mau kelihatan wahnya gitu, kayak gue low profile banget gitu. Kayaknya dia nggak mau kelihatan wah nggak sih? Oh, emang yang nggak mau, tapi dulu pernah tanya belum, misalnya Om gitu, anjay Om, di sana panggilnya apa, Lan? Kalau gue emang dasarnya lama di Jakarta ya, gue suka manggil orang abang. Abang. Anjay, lu kelamaan di kafe Batak kayak gini. Gue suka manggil abang, tapi kadang dia nggak mau dipanggil abang, kayak paling kakak sukanya kan. Namanya orang timur ya, kalau itu kebetulan ketemu orang sana gitu. Kebetulan. Ya karena ada sebagian ada orang Jawa juga, Sunda juga ada. Oh. Tapi Iya. gue lebih sering ketemu orang Sulawesi. Sulawesi. Oh, berarti tetap bukan malah orang-orang sananya yang maksudnya yang juragan-juragan tambang emas gitu malah jarang. Justru yang juragan-juragan itu malah kebanyakan orang luar juga tahu. Oh, jadi mereka buka usaha di sana jadi bosnya. Iya. Malah kebanyakan juga yang gue kenal yang bos-bosnya itu emang orang luar, kayak orang Sulawesi. Chinese. Enggak. Oh, Chinese itu mah bos besar, tapi dia nggak pernah jadi tamu ya. Oh, enggak. Bos gue Chinese aja. Oh, itu bos lu. Gak apa sebutin namanya bos. Boleh lah, perbesar channel Jakarta Dance.
Gak bercanda, gue gak ngemis kayak gitu lah. Ayo Bor kita mandi ini lumpur. Gak. Terus sebenarnya jadi Chinese gitu jarang di sana ya. Yang penting pokoknya tetap orang ya maksudnya dari Sulawesi bukan yang dari Papuanya gitu. Gue kebanyakan ketemunya tuh orang-orang malah kayak Jawa, Sunda, Sulawesi. Kalau orang Papua atau Ambonnya itu dikit banget, bisa dibilang ya kehitung jari sih. Oh, sorry nih, gue mau nanya agak sedikit sensitif sih. Mm-mm. Di sana itu LC-nya yang ada yang BO juga. Kalau untuk masalah BO sih di tempat kerja gue nggak dipastiin. Bukan nggak dipastiin, ini nggak diizinin. Kayak pasti kan kita ditanya dulu nih sebelum berangkat, lu nerima BO apa enggak? Tapi kalau emang lu terima BO is okay, kalau enggak ya udah. Jadi nggak ada pemaksaan. Itu dari diri kita sendiri. Oh, oke, I see. Tapi kebanyakan sih ya gua sama temen gue itu emang nggak terima. Nggak mau, nggak. Tapi di sana ada, sebenarnya ada. Ada, tapi kan karena kita nggak terima. Jadi Oh, oke. sama mami dilindungin lah. Oh, I see. Jadi konsekuensi dari awal lu sebelum berangkat ke Papua udah kayak gitu. Udah ditanya. Oh, oke. Berarti sebenarnya boleh juga BO, tapi karena tergantung kitanya ya kalau mau terbang ke sana ya. Tapi gimana sih lingkungan, gue kadang penasaran ya. Itu kan saingannya gitu ya, kalau LC gitu gimana sih? Lo sebenarnya kalau di luar kerjaan apakah sikut-sikutan atau wah lu jelek lu gitu-gitu kayak gitu gak sih? Oh enggak, tapi emang ada aja yang modelannya orang yang suka ngejelekin kita ke tamu ya. Oh. Namanya gini ya, kayak gue pernah nih dijelekin anjir ke tamu gue gitu. Ih, padahal lu emang cantik ya. Enggak, tapi Cantik cantikan orang yang ngejelekin gue. Ya udah, berarti kalau kayak gitu ya, kalau gue bisa dijelekin sama temen gue kayak bisa Betra ngantelin gitu. Iya bro, lo paling ganteng. Gak ya, oke lanjut. Padahal tuh dia udah paling laku. Tapi dia ngelihat tamu gue tuh sering datang. Jadi dia juga pernah masuk ke room gue ya kan sama temennya yang sama gue nih gitu. Nggak, Tapi ternyata dia mau ngedapetin palanya. Paham gak sih? Jadi dia nggak mau gue palanya. Oh, gue paham. Enggak, gue nggak ngerti maksudnya room gue nih ketika lu lagi didapat voucher gitu sama tamu. Iya, itu kayak itu gue kan pasti kalau gue ngundang tamu kan gue nge-share di grup dong. Hmm. Jatuhnya itu room gue sama tamu gue gitu. Oke. Nah terus dia kalau kayak kontes ya, kalau di sini dibilang kontes. Benar. Kontes tuh dia kepilih gitu kan. Selalu ya kepilih sama teman-temannya yang sama gue gitu. Tapi bisa-bisanya dia karena tahu itu sering datang, dia nyikut gue. Dia ngadu kayak si Melan tuh sama tamunya yang ini masuknya. Terus kalau misalnya si tamu itu nggak datang sama nggak ngasih gue apa-apa gitu, kayak ngasih makan apa ngasih jajan, gue dikasih yang lain dong jatuhnya. Kan kayak gue ini nggak mungkin satu orang yang gue respon. Benar. Diaduin anjir. Oh, jadi pokoknya cepu bu, iya cepu. Nyikutnya itu jadi kayak dia tuh ngejelekin gue ke tamu gitu ya. Iya, biar lo kurang laku ya. Biar si tamu itu pindahnya ke dia pikirannya. Oh sorry, Kan gitu. bukan. Oh, padahal iya sih sebenarnya. Kalau menurut gua cowok nih ya kan kalau cantik sebenarnya relatif, tapi kan tipikal orang, tipikal cowok, tipikal cewek nih, setiap cowok kan pasti beda-beda. Tapi gitu. emang gue akuin sampai pernah dia ngerum masuk sama tuh perempuan. Dan gue akuin emang itu cowok gue posisi di situ. Oh. Tunggu. Ini ceritanya ngalur ngidul ini. Tunggu. Jadi lu sebenarnya udah sering tuh tamu ya, maksudnya tuh itu abang-abang kita cerita. Nggak terlalu abang-abang lah, sepantaran gua lah. 30 lebih lah. Ya kan gua tuh 18. Ya, sisanya. Oh 30-an ya, 30-an. Jadi ini ceritanya lu udah sering kontes lu terus. Nggak kontes, jadi malah kita kontakan kalau dia mau datang ya gua yang nyediain room ya, kayak lu mau room berapa ya gitu kan. Ntar gua save, terus ntar kalau dia datang ya udah tahu emang itu punya si Melan gitu. Oh I see, oke. Dan posisi emang dia datang seminggu 5 kali guys. Buset, iya. Gila, 7 kali 24 aja sekali ya. Gak, lu bisa maksudnya sampai deket gitu. Lu berapa lama udah kerja di sana? 1 tahun. 1 tahun. 1 tahun kurang sih. Berarti kenal dia dari awal. Enggak, dari awal.
gue kerja 2 bulan. Itu dari udahan lah, yuk kita udahan aja. Itu nggak dari awal lah. Kalau dari awal kan gue baru datang dia jadi tamu gue gitu. Iya sih benar, pintar. Ya, jadi 2 bulan kerja, kenal dia. Kontes. Terus pas kenal itu gue sebenarnya males banget sama dia ya kan. Ngeliatin muka gue mulu. Anjay. Bukan kayaknya ini Lan, lo coba lo tanya dia, ada yang punya tetangganya punya utang mirip kayak lo kali muka. Awalnya gue risih banget tapi ternyata dia ngejarnya pinter. Ngejar lo nih. Dia nih tunggu gue potong dulu, ini curhat asmara nih. Seru ya, oke. Terus iya, pokoknya tuh dia datang itu pasti nyari gue. Okay. Sampai akhirnya ada momen gue sama dia udah 2 bulan tuh kan kayak nemenin mulu, padahal kita nggak sep-sepan nomor. Akhirnya di hari itu kita sep-sepan nomor. Pas kata gue kan gini, bang kalau datang ke sini mending ngomong sama aku nggak sih sep-sep nomor gitu kan. Maksudnya lumayan lah biar gue save room. Karena kan karena kan di kerjaan juga kadang ada aturan kayak lu harus ngundang tamu, bener gak sih? Yeah. Jadi kita harus punya customer. Jadi lo abis itu setelah 2 bulan itu sama dia terus nih? Iya, sampai ibarat kata tuh sampai gue pernah sekali dia nggak datang gitu. Gue kontes, itu tamu pasti milih gue bilang, kamu anak baru ya? Gue bilang enggak kok bang, aku juga udah di sini dari awal ini buka. Oh itu enggak, sorry gue potong nih, itu baru buka? Enggak, jadi maksudnya tuh baru buka itu kayak kan dia kalau bulan puasa sama lebaran tutup. Iya sih itu. Abis ya, lebaran gue datang gitu. Oke. Kira sama dia lah selama ini sebelum lo ceritain yang tentang temen lo yang jelek-jelekin ya. Berapa bulan sama dia nih sampai? 8 bulan. Berarti 1 bulan lagi melahirkan. Enggak. 8 bulan pas hari-hari terakhir baru dijelekin atau gimana? Buset, itu di tengah-tengah. Jadi kayak gue udah lagi cinta-cintanya nih. Anjay. Karena kan sekarang gini ya, gue kerja aja ketemunya dia mulu. Iya benar, RO terus ya. Jarang banget gue ketemu tamu lain. Sekalinya ketemu tamu lain tuh, tamu lain itu kayak ngerasa gue tuh anak baru pasti. Dan tamu lain itu udah pasti kan kecantol lah, kan namanya dia mikirnya, wih anak baru nih. Padahal dia nggak tahu aja kalau gue tuh udah lama, cuman emang dasarnya gue ada orang yang sering datang, jadinya kalau ada kontes gue jarang ikut kan gitu, karena gue udah nggak masuk duluan. Udah dapet tamu duluan. Iya. Gila gede loh Lan, kalau misalnya 2 jam itu 240 ya taruh lah. Tapi kalau 230 sorry 230. 115 ya. Sorry emang hitung-hitungan gua kadang-kadang 230. Tapi kalau sama tamu full tuh berarti berapa jam itu lo kerja? Oh, kalau dia lagi fit badannya kadang kita masuk itu bisa 4 jam 5 jam. Jadi pertama pasti buka 2 jam atau 3 jam. Itu kalau emang dia masih Enggak, tunggu 3 jam. Kok bisa 3 jam? Kan satu voucher 2 jam. Ya kan kalau kan pembukaannya itu 2 jam. Oh, ngerti gua, kayak rental PS lu harus bayar ketahu aja. Lu harus udah 2 jam, kalau seterusnya bang nambah bang gitu ya. Iya. Oh, oke sistemnya gitu. Oh, iya sih bener kayak rental PS. Gila, tapi ini dong pasti kan, sorry nih ya kan, kalau gua setahu gue ya kalau LC itu pasti dong kayak apa, lo dapet tamu yang itu tajir banget dong, dia tajir banget ya? Enggak sih, kalau tajir enggak. Cuman royal tetap. Ya agak royal lah. Royal di dalam doang atau di luar nih lo? Di luar lagi? Juga royal. Gila. Kayak dia suka ngasih uang makan sih. Tapi boleh lah kalau lo nanti nikah panggil MC-nya gua aja ya. Jangan deh, jangan. Iya. Enggak. Oh. Ntar yang ada jadinya gue tenar ya kan, masuk Jakarta Dance. Masa nikahan jadi konten. Kayak kemarin ya Bor ya. Ada kemarin lu mau nikah nih, gue bilang lu kalau udah tobat, kalau udah lurus lagi sama laki, nanti lo nikahnya di sini ya. Nanti lu bilang maaf ya saya udah nikah, gue pengen gue gituin sama dia. Oke. Banyak loh sebenarnya cerita. Oke lah, dan tadi kan ada yang julid ya teman-temannya tuh ruang lingkupnya ya. Tapi baik ini kan karena perantauan semua ya. Harusnya kan bisa jaga attitude juga dong. Banyak juga dong yang baik sama lo. Ya bisa dibilang sih sebenarnya baik mah baik, cuman sebagian emang banyakan muka dua sih. Namanya kerja begitu mah ya. Oh emang itu kerja begitu emang udah pasti begitu.
Iya, kayak di depan manis, di belakang kayak ular, lu tau gak iya. sih? Melan kamu cantik banget di madep belakang. Anjing Melan ku bunuh nih. Nggak gitu maksud Oh, kayak iya, gini iya. loh. Kayak di depan, ih babe gini, ntar di belakang, ih najis banget gue gitu kan. Ah, iya tuh. Nah ini nih yang gue heran. Kadang ya, gue ngelihat ada lah salah satunya. Jadi kayak dia tuh dibilang cakep sama gue emang enggak gitu. Tapi kenapa tamu-tamu setiap kayak kalau kontes itu dia baru masuk dia yang dipilih. Anjing. Itu Padahal temen gue ada yang lebih cakep dari dia. Hmm. Tapi yang dipilih dia terus pasti kalau kontes. Apalagi kalau dia udah menyodorkan kayak begini nih. Kayak di kontes langsung begini doang tuh. Gini. Enggak gitu monyet. Kegas dia Ya kalah. ampun, maaf asal. Iya. Enggak maksudnya tuh kan kayak dia cuma berdiri begini aja, cuma langsung ngeliat ke tamu itu langsung milih dia. Anjing, dalam hati gue berdiri belum ada semenit udah dipilih, gue bilang. Itu menurut lo itu ada dia pakai magic? Kalau menurut gue ada sih, karena kan kalau emang orang yang nggak kena begituan itu kan pasti ngelihatnya diulang. Bener gak sih? Kayak lu aja kalau milih cewek kan pasti ngelihatnya tuh diulang begini. Ini masih baru ngeliat mata dia. Tapi Ih, gue milih dia gitu. tapi emang di Jakarta banyak magic sih. Di Jakarta banyak magic. Apalagi lu pernah ke Jalan Pramuka nggak? Di pinggir jalan magic semua. Bingung dia Bor. Ketok magic ya gue mau. Anjir gue padahal bingung ya kan mikirin apaan Magic, magic di Jakarta magic man. Tuh banyak sebenarnya. Bukan banyak, ada aja ya. Tapi pernah nggak ketahuan sama lu? Misalnya dia lagi debar bunga, dia lagi ngapain? Minum dulu Melan. Kayaknya lu tegang banget itu. Enggak, tapi emang menurut gue ya sekarang itu orang yang pakai magic itu hebat aja. Nggak ada yang nebar bunga, nggak ada yang apa, kayak mungkin udah nempel di badan atau gimana, kita nggak tahu. Oh, berarti nggak ketahuan. Susuk. Soalnya gue dulu pas di Jakarta Hmm. pernah di diskotik juga kan, itu temen gue ada yang bener-bener dia emang yang lu bilang pakai Susuk. ya, Sorry. bisa dibilang full body. Lu tapi nggak sekalian nih kita nanya tentang magic ya, perluasan dari dunia malam LC. Iya, sebenarnya gue nggak percaya anjay. Tapi lu lihat langsung. Tapi gue percaya gara-gara apa? Itu temen gue buluk banget, cowok. Buluk. Bisa dibilang sama gue cakep gue gitu kan. Kok bisa-bisanya tamu dia berduit semua, gue sampai bengong ya. Gue kurang cakep kali ya. Gue mikir gitu. Sampai gue pernah tidur sekamar sama dia, gue lihat ya kan. Kok lu burik banget tapi tamu lu bagus banget gitu loh. Anjing dalam hati disumpah anjing. Sampai dia tuh kebangun rumah ya kan. Posisi gue lagi susah-susahnya dia ngebangun rumah, anjing banget. Anjing dulu burik banget, parah banget lo Mel. Tapi emang bener burik. Sampai gue kan julid ya. Jadi pas empok gue ulang tahun tuh, empok-empokan sih. Ketemu gede kan. Ulang tahun di diskotik itu gue kan videoin. Semua muka orang gue videoin. Dia tuh kalau pakai bedak lu tau gak blok-blokan. Blok. Oh, sih penuh gini kan muka sama leher beda. Gitu. Masalahnya lucunya apa? Dia tuh mukanya kayak ondel-ondel anjing. Parah ondel-ondel anjing. Kayak ondel-ondel, lu tau gak sih, di sini putih, di sini hitam gitu. Kayak gue bilang, kok bisa tamunya bagus-bagus ya, padahal posisi mukanya blok-blokan. Tapi balik lagi nih yang dia pakai susuk, lu tahu Dia pernah. cerita. Oh. Kata dia, lu mau nggak ikut sama gue, gurunya satu sama gue, biar lu bisa sukses. Cuman gue orangnya nggak percaya. Jadi gue lebih milih masa sih, tapi gue juga kayak coba gitu. Jadi kayak nanggung. Oh ya, gua sih dengar ya katanya kalau susuk itu kalau kitanya nggak percaya itu susah ya. Iya, itu gue benar hampir gue udah ngikutin dia, tapi kayak jalan kita disesatin karena guanya ya ragu. Oh, I Makanya dia see. bilang gini, lu nya ragu, tunggu ntar lu udah nggak ragu aja baru bisa. Dalam hati gue, iya sih gue ragu. Ya, iya benar. Karena gue nggak percaya. Karena Tapi emang gue ngelihat dia nih, sekarang gini, orang ngelihat dia joget aja tuh bawaannya maunya nyawer. Padahal gue ngelihat dia joget itu kayak cacing kepanasan, lu tahu nggak sih? Uget-ugetan. Enggak, dia tuh kan kalau joget sampai bawah. Kalau orang kan seksi tuh, enak banget dilihat. Kalau dia tuh kayak uget-ugetan. Tapi kalau tamu ngeliat dia tuh maunya sawer. Tapi gue bengong.
Gitu lu nggak tahu, bukan nanya dia, lu tanya itu dia tuh pakai susuk mesin ATM namanya. Jadi orang pengen nyetor aja. Enggak, jadi emang jadi dilihat kayak seksi aja katanya. Oh, I see. Kan dia makainya tuh di sini, Hmm. di sini, Hmm. sini, Lu apa banyak sini, lu? Susuk apa itu apa namanya? Aku puntur. di sini, pinggang, betis. Lu mau tau nggak gunanya apa aja, dia sampai ngejelasin tuh. Coba ceritain boleh. Di jidat ini bikin orang nunduk sama dia, Oh, bikin lelaki tunduk. Kalau yang di mulut itu ucapan dia itu didengar semua sama cowok nih, Iya. kita ngomongin sama cowok. lawan jenisnya. Kalau di sini tuh biar kayak karisma dia ada mukanya gitu. Oh, I Kalau di see. pundak itu biar dia pakai baju apa itu pantas. Kalau di pinggul itu betis itu kayak biar betis dia kelihatan kecil. Kalau di pinggul biar dia tuh kalau joget seksi aja. Yang lebih parah lagi dia dimasang di dalam juga. Dalam Di sorry MM gitu. Oh, biar sakit. bukan. Biar apa? Lelaki sekali tidur sama dia ngeluarin duit itu puluhan juta. Buset. Itu mendingan beli rumah. Emang dia udah bukan beli rumah, bangun rumah. Bukan maksudnya laki-laki yang beli. Buset, itu lelaki sampai miskin. Buset, parah banget ya. Enggak, gua masih bingungnya susuk itu bentuknya kayak gimana sih? Lah, lu lagi nanya gua aja belum pernah masang. Oh, lu nggak dikasih tahu dia misalnya bentuknya, kan gua pernah denger ya kayak jarum. Nggak mungkin juga kan kayak paku segini-gini nih, nggak mungkin ya kan? Yang gua mikirnya itu dia pernah bilang antara emas sama berlian. Cuman gua nggak tahu emasnya kayak gimana, berliannya kayak gimana kan gitu. Ya elah. Masker. Dia pasang gua, yang ada dia yang miskin bukan gua. Oh, Gua gitu. rokok dulu ya. Ya santai-santai Milan. Anggap aja ini podcast lo, gua sebagai bintang tamu. Banyak ya ceritanya ya. Jadi di Papua kena. Oh iya nih, ini berarti belum ngerokok dulu santai. Ini berarti belum lama balik ke Jakarta. Sebelum puasa. Udah lumayan dong, udah lumayan lama. Udah. Emang kan sekarang logikanya gua puasa di sana ngapain? Bener sih. Ngegembel dong. Tutup ya. Tutup anjay. Mau tinggal di mana gue kan tinggal di Sepanjang mes. bulan puasa itu tutup. Iya. Oh, oke. Di sini balik lagi ke kerjaan dulu apa kerja baru lagi nih, beda lagi. Nganggur anjir. Jakarta nganggur. Itu sama yang siapa yang tadi gue booking lo sering tuh? Masih berarti lanjut. Komunikasi masih. Transferan masih. Ketawa dia. Ya kalau nggak ada dapet transferannya gue ogah komunikasi. Ganteng gak sih tamu-tamu kayak gitu gimana? Oh, di sana tuh lebih kayak Manis. anak-anak karena masih muda juga itu ya. Nggak juga sih. Gue lebih suka yang tua-tua sih. Alhamdulillah untung gua muda, guys. Canda lah. Jangan ntar kalau lu sama gue juga ntar miskin Oh lagi. iya. Gue suruh ngerum mulu. Bener, lo yang miskin lah. Gak bercanda lah, bercanda. Ini intermezzo aja, guys. Jadi apa namanya udah di sini nganggur ya kan. Ini ada rencana balik lagi ke sana. Ya gue mau balik lagi sih sebenarnya. Kapan? Kalau jadi besok malah. Besok. Oh ini guys, ini gue kasih tau ya. Ini itu kita ngonten sebelum hari Rabu tanggal merah. Dia pulang hari Rabu tanggal merah. Kalau pengen buru-buru booking dia nih malam ini langsung booking. Anjir. Gak bercanda, enggak dia nggak nerima BO ya. Enggak. Tapi balik lagi ke kerjaan yang dulu sama. Iya. Soalnya ya itu dia nungguin gue. Oh lu balik hanya demi dia. Dia aja. nungguin, dia bilang gini, kamu balik ya. Kalau nggak balik, kalau emang maminya nggak diterima, aku yang ngomong ke maminya. Gitu. Anjay. Sampai dipasang badan dong. Tapi lumayan lah penghasilan di sana ya. Lu udah apa namanya di sana udah kebeli apa aja nih di Jakarta nih setahun di Papua gitu. Ya, gue bisa buka usaha kecil-kecilan aja. Oke. Ini gue masih bingung deh. Papua ini kan sorry mungkin pemikiran lu semua ya, Papua kan lu tahu masih daerah gitu ya, mungkin ada kotanya juga ada ya. Kalau gue di kota sih kayaknya ya. Soalnya kayak di Jakarta anjir. Oh, kotanya tuh kayak Jakarta. Deket pantai nggak sih? Kalau ke pantai bisa dibilang ya kayak dari kita ke Ancol aja nggak sih gitu. Berarti deket lah. Deket dong. Maksudnya kotanya tuh masih di pinggir pantai dong. Kalau Jakarta kan Ancol di Jakarta Utara masih Iya Jakarta. sih. Masih kayak gitu juga. Ya tapi nggak terlalu pinggir pantai juga, modelnya ya
gimana ya gue bilang, gue bingung soalnya di sono airnya bersih banget, gue bingung mau manggil kalinya, gue bilang airnya bersih. Oh itu bening banget gitu ya Lan? Bening anjir air di sana, gue norak banget. Kali aja bening ya. Gila kayak Gua kulit norak. gua. Iya. Lu ngimpi ya bang? Kalau ngimpi ya bangsat. Oh, gue baru tahu nih guys, gue baru tahu kalau di Papua tuh kalinya aja bening gitu ya. Sumpah, gue itu pas lagi nongkrong kayak di deket bandara ada tuh nama kafe yang baru buka. Ceritanya itu gue bilang, Mi itu kali Mi, iya. Gue lihat ya air bening loh, gue menyebur lah gue bilang. Bener-bener bening gitu yang lu kayak misalnya ke Bogor gitu kayak gitu. Lu tau gak sih kayak Pulau Untung Jawa Anjay. airnya? Pulau- Bahkan kalau Pulau Untung Jawa itu masih ada kotornya, dia bener-bener bening. Itu dasarnya aja kelihatan banget. Gila lu keren banget ya. Asli. Sampahnya tuh nggak ada, asri banget di sana. Itu nama kotanya apa boleh sebutin nggak? Manokwari. Manokwari. Oh, begitu Bor, makanya Manokwari Barat. Manokwari bagus, banyak yang sana ternyata emang bener masih bagus ya, masih asri gitu ya. Kalau tai lewat kelihatan tuh. Iya, orang berak di sana gimana? Cuman boker masih pada di kali. Enggak lah. Oh, Di sana nggak ada yang boker di kali anjir, emang katanya Jakarta. Cuman orang Jakarta ke sana paling norak banget kali ya. Ya jangan kan orang Jakarta ke sana Nora, gua aja Nora anjir gitu. Karena lo bilang tadi gue mau nyebur aja demi gitu. Gua udah nyebur malah. Gua bikin video cowok nyeburnya. Oh gitu. Jadi ya kalau mau lihat Instagramnya aja langsung. Enggak, gua di IG Oh, nggak enggak. terlalu Nora. Oh, Malu anjir. Tapi gua bagus simpen di loh. galeri. Kayaknya boleh sih itu buat wisata Terus selanjutnya. mami gue aja pernah tuh ngajak di Pantai Pasir Putih ya. Ngajaknya makan. Itu masih di Manokwari juga. Iya. Ngajaknya makan, itu sebagian pada makan, dan kalau gue tuh ngeliat air, ih bersih banget anjing. Gue mau berenang, tapi emang gue udah sedia sih. Sedia apa nih? Dari mes. Baju. Iya. Baju salin bukan baju renang. Jadi baju yang gue pakai itu gue pakai buat renang. Baju salin. Jadi pas yang Baju, baju baju salin yang pada botak-botak itu bukan sih? yang enggak gitu konsep. Saulin. Anjing. Emosi dia. Jadi gue nih kayak baju ini nih gue Ah. datang pakai ini. Ya gue buat pakai nyebur. Oh. Nah ntar pas mau pulang gue baru ganti baju yang gue bawa. Sampai maminya itu bilang, astaga ini bisa-bisanya anak gue malah nyemplung. Tapi emang tergoda lah pasti ya kalau bagus banget gitu. Sekarang gini airnya itu bener-bener bening, gimana nggak tergoda sih? Sedangkan gue di Jakarta ngeliat Pak Tanjung Pasir aja butak. Iya. Bener sih, parah sih men. Parah sih guys men. Jangan kan Bro. Tanjung Pasir, Tanjung Kait ya kan itu sampah semua. Sampai gue tuh pas pertama ke Papua pokoknya norak banget. Sampai sepanjang perjalanan. Itu kali di Itu jembatan kan? Iya, ya anjing airnya bersih banget gue bilang. Ikan gede-gede, buaya gak? Enggak ada. Itu yang tamu lu sama buaya. Anjing. Buaya apa buntung? Oh ya, tapi gue masih penasaran kayak tempatnya tuh di sana gimana sih, kan kalau di Jakarta nih ya mungkin lo semua tahu ya ma bro apa guys ya. Jadi kayak ada tuh Mangga Besar satu tempat namanya Pangja itu biasa kita sebut ya, ataupun dari sepanjang Mabes tuh kan banyak klub-klub lounge apa karaoke kayak gitu juga Kalau dia sih bentukannya kayak masih jaraknya masih agak jauh-jauhan. di Tapi- Manokwari juga. Jadi kayak dari mana ke mana ya kalau di sini ya gue bingung ngejelasinnya. Tempat kayak gimana sih, kayak di Jakarta aja begitu gedung. Ya gedung gitu. Ya malah kalau di sana bisa dibilang roomnya tuh nggak sebanyak di Jakarta. Di Jakarta mah kan bisa 10. Di sana paling banyak tuh 5. 5 room. Oke. Iya. Tapi ya itu yang gue bilang, ada aja tamu yang baik hati masukin semua LC gitu kan. Iya, gue ngerti. Ya itu mungkin kan kita nggak tahu deh money laundry uang karena saking banyaknya Lan, bingung anjir. Mau aku beli apa lagi, gue ya beli cewek. Anjay, beli cewek. Masalahnya yang lucunya itu ada juga tamu yang cuma dia tuh duduk, dia minum. Dia tuh udah ngeliat kita nyanyi sama kita minum. Diet. Oh, iya sih. Nggak ngajak ngobrol, nggak apa, dia cuma nyuruh, udah kamu nyanyi aja, nyanyi. Minum. Dia nggak mabok. Dia minum. Oh, tetap. Dia tetap minum, tapi emang dia tuh hobinya ngeliat orang mabok kayaknya ya. Iya. Berarti lo happy-happyan aja di sana ya? Iya, happy-nya sama temen jadinya. Beruntung lah, enak lah. Sering Gitu, begitu senang. sih gue dapet tamu. Sering. Iya, Gila bener-bener yang Jadi buang emang- duit ya. emang di sana kebanyakan orang yang buang duit, saking gampang nyari duitnya. Gila. Nah, tapi biaya hidup di sana juga gede bang. Nah ini boleh nih ceritain juga gimana dong
di sana tuh kayak ada nasi padang nggak di sana? Ada. Ada bang. Nasi padang 12.000 deh. Nggak ada. Nasi padang di sana 50.000 anjing. Serius? Yang biasa pakai rendang doang. Buset, rendang itu makanya daging banteng itu. Kagak bang. Soalnya emang di sana bener-bener gua akuin harganya mahal-mahal sih. Kalau di sana kan kalau kita di sini panggilnya pecel ayam, pecel lele. Di sana lalapan. Lalapan. Gue pernah ribut sama ojeknya. Karena ojeknya lagi lalapan. Kagak. Bukan gitu, itu balapan. Jadi begini gue bilang, "Bang, saya mesen pecel lele ya." "Oh, lalapan." "Pecel lele, lalapan." "Pecel lele," gue bilang. Jadi perkara pecel lele sama lalapan doang ributnya. Iya. Kata dia, "Iya, lalapan. Orang pecel lele kok lalapan." Kan gue mikirnya lalapan itu yang sayuran doang. Ini gue bingung, lo mesen di tempat itu nggak takut lo tahu-tahu dari jauh ada yang mana gitu, udah itu lalapan ceprot aja. Kagak kan, maksudnya kan kita nyuruh ojek loh, kita nggak keluar. Oke. Lo lagi kerja posisinya dong. Bukan masalah lagi kerja, nggak kerja juga gue nggak bisa keluar. Apa sih, gue nggak, maksudnya dia mes di sana, mes? Iya, di mes. Oh, kita emang nggak boleh keluar? Iya, jadi nyuruh ojek. Oh, I see. Emang peraturannya? Iya, karena kan kita kayak anak emas, ntar diculik sama orang hitam gimana lo? Rasis. Lo culik, gua culik nih. Gua juga hitam. Kagak, maksudnya tuh kayak namanya kan di sana mah polisi aja sama tentara aja, ibarat kata ditebas-tebas bener kan, jadi makanya kita Oh lebih. iya, bener ya. Ini cerita KKB gimana di sini, Manokwari banyak juga ada. Kalau kayak keributan pasti ada, cuman untungnya kalau kita kan dalam gedung jadinya aman. Oke. Iya, kayak kerusuhan gitu ada setiap hari? Enggak setiap hari sih. Tapi ada. Itu kerusuhan begitu tuh kalau misalnya ada kayak anak yang disenggol apa gimana, ntar itu turun semua tuh warganya. Oh, Jadi gua ngerti. kalau kata orang Jakarta tawuran. Oh, jadi bener-bener kalau misalnya ada tongkrongan, terus yang satu disengin sama tongkrongan lain, udah semuanya turun tuh. Iya. Tapi kayak polisi sama tentara ngehadang, itu tangannya buntungin bener anjay. Benah lagi. Pernah gitu. Pernah, gue dapet videonya sampai gue mikir, ih gue mau pulang. Oh gitu Gue pernah nangis gara-gara gue bilang, ya anjing tega banget sih orang sini, ya gue mau pulang lah. Gue nggak mau kesini lagi, tapi ternyata pas udah dapet uangnya, ih gue mau balik lagi. Anjing. Gila, serem juga ya. Berarti bener-bener kita harus mengapresiasi TNI semua yang pergi ke sana. Ngejilat dulu lah buat Prabowo. Enggak, Pak, bakalan nonton, Bapak jangan marah ya sama saya. Subscribe aja, Pak, sama bantu duitnya lah, Pak. Enggak, guys, bercanda. Oke, banyak sih sebenarnya cerita tuh tentang Papua. Jadi gue banyak ilmu juga sih, Melan, sih jujur. Kayak misalnya ternyata Manokwari bagus, terus ternyata ya tetap biarpun sebagus itu masih sering kerusuhan gitu ya. Terus gue juga baru tahu ternyata ya di sana ya maksudnya keren lah, ada karaoke yang lumayan mewah ya. Mewah lah, termasuk mewah, benar-benar mewah ya. Tapi emang gue akuin ya, di sana tuh sama Jakarta aja, kata orang panasan di Papua, mata lu pitak, panasan Jakarta anjir. Oh beda tetap ya. Iya, waktu gue tinggal di LA juga memang orang banyak bilang LA panas. Dia nggak pernah kan, nggak pernah. Lenteng Agung. Anjir. Gue mikir lu kayaknya kenyang, gue pukulin deh. Iya, nanti ada nyamuk nih banyak, Melan. Pukulin juga sekalian. Banyak ya cerita-ceritanya. Besok Melan pulang. Nanti kapan-kapan kita ajak podcast lagi. Kalau di sana. Pulang lah, gue bukan orang Papua. Oh iya, gue lupa. Udah. Lo sebenarnya di sana kerja. Tapi kalau di sana ada kontrak nggak? Tahun gitu? Iya, kontrak dari sudah Lebaran sampai sebelum puasa. Oh, itu ada konsekuensinya nggak kalau kita misalnya udahan gitu? Ya kalau udahan ya nggak ada konsekuensinya ya, gue bebas. Oh, nggak ada. Misalnya gue mau pulang nih, lu udah baru 2 bulan 3 bulan kerja. Nggak boleh denda. anjir. Kan kita udah tanda tangan kontrak hitam di atas putih. Nah itu kan maksud gue yang dibilang peraturan apa gitu. Lo misalnya lo harus bayar sekian, ada nggak? Boh, paling tabungan hangus anjir. Oh, tabungan di sana. Oh, voucheran. Kan soalnya gaji gue jadi tabungan separuh. Oh gitu. Jadi ini andainya gaji gue sebulan ini 5 juta. Ya,
Misalnya, lu kan misalnya gue mau dulu. miskinin lu nih. misalnya kan 5 Ah. juta. Itu udah setengahnya disimpan, udah setengahnya uangnya ke gua. Oke. Jadi ya itu buat tabungan itu tuh ntar pulang baru diambil, pas kita pulang baru dikasih. Oh, pantes lu pas pulang lu foya-foya langsung ya. Iya Panggil anjing anak kecil di ujung lagi main gundu ya. Lihat sini sawer, goyang. Iya. Malah tuh dendam dia nyanyi. Enggak gitu kan. Oh, kayak gitu ya. Gue kira gitu langsung dendam. Tapi gue balas dendamnya itu emang ke makanan. Oh. Soalnya makanan di sana tuh kurang enak anjir. Yang Padang 50.000 juga nggak enak. Itu enak sih. Maksudnya kayak pecel lele. Udahan lah apa Bor lah. gitu. Tadi katanya nggak enak udahan aja udahan. Udahan. Kayak pecel lele gitu lah yang gua nggak suka. Oh, Soalnya tuh. sambelnya aneh. Sambelnya di sono Mentah anjir. sambelnya mentah. Mentah dan banyak tomatnya. Oh. Kayak di Lombok modelannya. Lu pernah ke Lombok gak? Udahan ya. Udahan Gue mulu juga ya gak gitu. pernah ke Lombok, cuman Ceritain. temen gue yang dari Lombok bilang ini kayak di Lombok sambelnya begini. Udah gitu banyak terasinya anjir, tangan gue tuh suka bau terasi. Emang lu nggak? Iya. Kagak anjir. Kebetulan Gue juga pernah. Gue kagak makan terasi. Oh, tangan gue bau terasi ya. Gak tau lagi jam 11 juga gitu. enggak gitu, itu yang bau terasi jorok dong anjing. Ih, enggak, emang bau. Ih, tapi kan kalau yang bau terasi banget mah itu yang jorok. Oh, itu jorok ya. Iyalah, kan Bangsat, apa gue yang jorok? Canda bilang, enggak, gue gak pernah gitu mah bro. Gila loh, gue alim begini anjay. Bentar lagi sholat subuh kita jamaah ya. tahu aja gue liat gimana. Canda, banyak kita cerita ya seru sih. Tapi kayaknya pembatasan waktu nih mah bro. Enggak apa-apa. Ya, Lanjutin nanti aja lagi. dulu. Next ya kita ngobrol-ngobrol lagi Mela. Oh, gue kira lu mau lanjut. Oh lanjut. Kita lanjutin demi lo. Ayo gua bahas terus Melan. Jadi sebenarnya lu udah punya anak belum? Atau Udah. single apa? Oh, gue janda, Janda. single parent. Oke, udah punya Lu nggak anak. nanya anak gue berapa? 1. Gue bebe. Emang 2 beneran Lan? Iya. Gue tahunya 1. Dia bingung yang nonton kok dia tahu yang podcast ya. Bingung dia nonton kok dia Yang tahu. kalau yang gue upload emang 1 doang, Oh, karena yang gua 1 kira ikut bapaknya. 1. Oh, bapaknya orang Papua. Enggak lah. Bapaknya orang Jakarta, Cok. Oh, sorry Lan. Sorry Om kalau nonton ya Om. Maaf Om. Ini saya mah cuman ya nyari duit Om kayak gini. Kayak jadi. Oke Melan. Berarti sebenarnya single parent ya. Anak yang 1 ikut suami, 1 sama Mantan suami Oh iya sorry, mantan suami yang 1 ikut sama gue. lu ke Papua. Enggak gitu, maksudnya mama gue. Malu di mana? Jogja. Anak lu tinggal di Jogja. Mm-mm. Lu asli sebenarnya orang mana anjing? Tangerang. Emosi kan? Gue aslinya orang Tangerang, cuman emang keluarganya mental-mental. Oh gitu. Oke. Nyokap orang Tangerang juga berarti. Bokap yang Tangerang, emak gue mah Cianjur. Capek. Guys, masalahnya gue orang Karawaci loh. Gue bingung jadinya. Campuran gue kayak nasi padang. Aduh penjiprat gue bingung gue anjing. Tadi ya oke. Makanya Kecap. orang kalau nanya emak bapak gue tuh puyang, lu sebenarnya orang mana sih? Pasti begitu. Bapak gue tuh ibarat kata ada Padang ada Cina. Emak gue Padang Sunda. Jadi gue campur aduk. Iya tinggal di Tangerang. Sekarang di Jogja. Wah gila lu gua pada kayak Ensen otak lu nih tambah-tambahan. Oh gila ya. Enggak, jadi tuh emak gue kenapa maunya di Jogja biar kita pulang kampung agak jauh. Pulang kampung agak kan lo Allah pulang kampung kan lo orang Tangerang anjing. Pulang kampung ke Jogja ini makin Enggak, jadi karena kita kan kalau orang tuh lebaran pada pulang kampung ini, nah kita di Tangerang mulu kayak omah gue tuh bilang lu tau gak itu badai yang kemarin ada di Bandung ya guys saya. bentar. Badai kenceng banget kentutnya anjing.
Bentar nih. Ih, parah sih ini. Gue lagi kameramennya gila. Sampai masuk tuh rokoknya. Kameramennya kentutnya enak Lu banget. ya. Kayak pas nungging lagi hanya mesti tiduran deh. Capek kayak dia Melan. Kagak, dia tuh nahan tawa jadi kentut. Anjing. Maksud gue kan kentutnya kan bisa pelanin gitu ya. Ini kenceng banget anjing. Itu nadanya di B oktav loh. Bisa gak sih kameranya disorot dulu ke dia gitu kan? Iya. Biar Bisa. biar penonton tahu yang kentut yang mana. Bisa. Tadi sangkanya gue yang kentut gimana anjing. Oh iya bener, enggak lah kita ketawa ya. Mabro juga tahu ya kan. Kalau gua kentut pakai adab lah. Kagak, masalahnya refleks ketawa ngakak berdua anjing. Suara halusinasi. Oke, jadi anak di Jogja pulang kampung ke Jogja, tapi lo orang Tangerang kan anjing. Kan maksudnya kan kalau kita kan di Tangerang itu ya elah dari Jakarta ke Tangerang cuma naik kereta nyampe. Oh, gua ngerti. Lo kenapa pilih di Jogja biar lo merasakan pulang kampung. Iya. Kayak orang-orang kan lu pulang kampung ongkosnya berapa? Ya masa gue cuma 3.000. Naik kereta. Dibahas lagi 3.000 ini. Gua tahu itu naik kereta itu. Busway 3,5 soalnya. Makanya ya bener kan. Makanya gue mikir masa sih gue kalau pulang kampung ya kan dari waktu itu kayak gue kenapa gue mau punya kampung? Soalnya gue tanya kampung lu di mana? Tangerang. Itu mah bukan kampung, monyet cuma kepleset katanya gitu. Enak banget temennya ngomong ya. Itu bukan kamu monyet ya kan. Kan kalau kayak gue di Bandung ya kan naik bus masih mending 4 jam kata dia gitu kan. Kayak gue di Kuningan gue naik bus ya kan kayak 3 jam apa 2 jam. Lu ke Tangerang itu mah cuma kepleset katanya. Ya makanya gue bilang tapi deket sih emang. gue bilang gini, pas emak gue kerja di Jogja gue bilang gini pas emak gue masih kerja ya, mah kayaknya kita ngontrak di sini aja nggak sih biar teteh kalau pulang ada kampungnya, gue bilang. Oh itu lo saranin jadi ke Jogja ya. Terus omah gue juga bilang iya udah tinggal di Jogja aja nggak apa-apa biar mama juga ngomong ke emak gue tuh biar mama juga bisa pulang kampung, soalnya orang-orang pada pulang kampung mama kagak katanya. Tapi enak lah benar bisa pulang kampung. Sebenarnya lu nggak pulang kampung juga Melan, lu di Papua, lu pulang Tangerang aja lu pulang kampung anjir, jauh. Iya sih kalau dari sono ya kan. Tapi gue juga pernah bilang mak beli rumah di Papua nggak sih mak biar kita pulang kampung lebih jauh. Mak gue bilang apa? Lu matiin aja gue suruh naik pesawat jantung gue ntar gimana katanya. Ini nyokap masih muda Lan. Baru 46. Coba ajak podcast dah. Jangan lebih bocor mak gue demi. Oh tapi mukanya sama kayak lo, hampir sama. Percis. Tapi mancungan dia, gue mau pesek. Oh, lebih ke bokap lo. Bokap gue juga mancung. Bokap? Orang gue Coba sering lu tanya mama lo. Gue sering dicengin. Buatnya sama siapa? Kagak, gue dicenginnya gini ya, lu lagi pembagian hidung soalnya katanya lu tidur mulu jadinya nggak kebagian. Anjing tidur mulu. Tapi almarhum bokap gue mah bilangnya, Udah almarhum. oh iya udah. Sorry. Soalan gua. Bilangnya mah ketendet karena bikinnya gelap-gelapan katanya. Pas keluar anjir, udah mau keluar malah bikin. Oke, udah banyak ya kayaknya kita ngobrol ya. Ma bro, mungkin di next video lagi kalau ada kesempatan kita undang lagi Melan. Tahun depan. Terus iya, tahun depan ya bisa gampang. Dia kan juga balik ya. Terus ini banyak pengalaman lah dari gue, terima kasih banyak Melan. Begini gak sih kayak bapak-bapak begini? 2 jari gue Prabowo. Iya, jadi banyak ya mungkin yang nggak tahu, lo pada nggak tahu Manokwari ternyata jernih, asri ya. Biarpun misalnya kita lihat Papua, mungkin yang kita lihat di TV ya masih daerahnya, tapi ternyata ada kotanya ya. Besar juga ya. Masih besar Jayapura sih. Oh lebih besar Jayapura tetap. Kalau Jayapura jatuhnya udah kayak, lu tau gak sih kayak Jakarta. I see. Oke. Ya udah, thank you banyak nih Melan udah mampir ke Jakarta Dance. Besok apa namanya? Safe flight ya. Hati-hati. Salamin sama yang di sana. Yang mana? Yang sering booking. sering poceran lo ya. Salamin juga buat LC di sana. Suka nggak ada yang kayak gua, sukanya kayak gua gitu. Nggak apa-apa mampir. Ya kalau lu sering datang gitu ngerum ya pasti suka-suka aja sih. Udah. Makasih guys. Dadah.